Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, tetap semangat ya nak ya. Ya, jadi dalam video kali ini bapak akan memaparkan tentang permainan bola besar, yaitu tentang permainan sepak bola ya. Jadi anak bapak sekalian, kalau kita lihat situasi saat ini ya, kamu tetap standby di rumah ya, tetap belajar di rumah ya. Biarkan bapak ibu guru ya yang memberikan materi melalui daring ya anak bapak sekalian ya. Jadi hari ini ya kita akan membahas tentang permainan bola besar ya. Jadi permainan bola besar itu ada permainan sepak bola, permainan bola voli, permainan bola basket. Nah, kali ini kita akan membahas tentang permainan sepak bola. Jadi kalau kita lihat ya, permainan sepak bola ini adalah suatu permainan yang banyak digemari ya oleh masyarakat, baik itu di kalangan yang tua, muda, bahkan anak-anak pun suka permainan sepak bola. Ya, ini adalah permainan yang bermasyarakat. Jadi nanti apa yang bapak paparkan, apa yang bapak terangkan, kamu perhatikan nak. Kenapa? Karena nanti ya kalau kamu nggak mau perhatikan, kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu nanti apa nanti yang bapak jelaskan. Karena nanti ada tugas. Ya, nanti ada tugas. Setelah nanti bapak memaparkan sebuah materi, nanti ada tugas yang bapak berikan kepada kamu ya, kepada kalian semua. Dan tugas ini nanti akan dikumpul ya, apakah itu berupa video, apakah itu berupa foto. Jadi bapak minta kamu simak ya, kamu perhatikan baik-baik apa yang bapak terangkan untuk materi permainan sepak bola. Oke anak bapak, perhatikan materinya. Ya, kemudian sejarah singkat dalam permainan sepak bola. Permainan sepak bola berasal dari negara Inggris. Pada tanggal 26 Oktober 1836 berdiri organisasi sepak bola yang bernama Football Association yang disingkat FBA. Federasi sepak bola dunia yaitu Federation International de Football Association, disingkat FIFA, yang dibentuk pada tanggal 21 Mei 1904 yang diketuai oleh Guirin. Bangsa Indonesia mengenal permainan sepak bola dari bangsa Belanda. Pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dibentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang disingkat dengan PSSI, yang diketuai oleh Mr. Soeratin Sosro Soegondo, yang dikenal sebagai Bapak Pelopor Sepak Bola Indonesia. Nah, itulah tadi nak sejarah singkat dalam permainan sepak bola. Kemudian kita masuk ke dalam teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jadi teknik-teknik dasar ini harus dikuasai ya ketika kita mau bermain sepak bola. Yang pertama, teknik menendang bola atau yang disingkat dengan passing ya. Yang kedua, teknik menahan bola atau kontrol. Kemudian yang ketiga, teknik menggiring bola. Ya, jadi ketiga teknik ini harus dikuasai dalam permainan sepak bola. Kalau kita lihat yang pertama, teknik menendang bola ya. Teknik menendang bola atau passing itu dalam permainan sepak bola ya, anak bapak sekalian, ketika kita melakukan passing dengan teman kita ya, kita lihat dulu teman kita itu berada di mana ya. Ketika kita melihat teman kita itu berada di dekat kita atau nampak dengan kita, barulah kita melakukan teknik menendang bola atau passing. Passing ini bisa dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar,
kemudian punggung kaki ya atau ujung kaki. Kemudian yang kedua, teknik menahan bola. Begitu juga teknik menahan bola. Ini harus juga dikuasai dalam permainan sepak bola ya. Teknik menahan bola atau mengkontrol bola ini bisa dilakukan dengan kepala, kemudian dengan dada, dengan paha, kemudian dengan kaki bagian dalam, punggung kaki atau luar ya, atau bagian luar. Yang ketiga, menggiring bola ya. Menggiring bola juga ya, ini adalah salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola. Ketika kita menggiring bola anak bapak sekalian, itu bisa menggunakan kaki bagian dalam, kemudian juga bisa menggunakan punggung kaki dan kaki bagian luar. Itulah tadi teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah, selanjutnya kita masuk ke peraturan permainan sepak bola ya. Yang pertama, pertandingan itu dimainkan 2 regu yang masing-masing terdiri atas 11 pemain ya. Jadi kalau kita lihat dalam permainan sepak bola itu masing-masing regu itu dimainkan oleh 11 orang pemain ya, ya nak ya. Ya. Kemudian yang kedua, pergantian pemain ya, maksimal 3 orang dari satu pertandingan. Ya, jadi kalau pertandingan resmi ya, kalau kita lihat itu di Piala Dunia, kemudian di Piala Eropa, ya di liga-liga Eropa, di Liga Indonesia, ya itu secara resmi pergantian pemain maksimal 3 orang. Ya, kemudian dalam pertandingan pergantian dapat dilakukan sampai 3 orang pemain. Ya, jadi dalam satu pertandingan itu 2 babak itu, ya itu dapat dilakukan ya. Maksimal adalah 3 orang pemain. Pemain dapat bertukar posisi dengan penjaga gawang asalkan mendapat persetujuan wasit sewaktu pertandingan sedang berhenti atau bola mati. Setiap regu dipimpin oleh seorang kapten ya. Jadi di dalam regu ya, dalam satu tim itu dipimpin oleh seorang kapten. Jadi memang kapten itulah yang namanya memimpin ya, atau menginstruksikan kepada pemain ya, timnya atau regunya ya sewaktu bermain. Kemudian durasi pertandingan ya. Jadi kalau pertandingan resmi itu berlangsung 2 kali 45 menit ya, diselingi waktu istirahat 15 menit. Jadi setiap babak ya, misalkan babak pertama itu main 1 kali 45 menit ya. Setelah nanti babak pertama habis itu waktu istirahat 15 menit. Ya, jadi totalnya adalah 90 menit. Durasi pertandingan tidak dihitung dalam kasus ya, misalkan pergantian pemain ya, pemain cedera dan harus dibawa keluar lapangan. Kemudian kasus-kasus lainnya, misalkan perkelahian atau dan lain-lain ya. Itu makanya kalau dalam pertandingan sepak bola kita lihat ada injury time ya. Injury time itu maksudnya pertambahan waktu ya nak ya. Kemudian kita masuk ke lapangan pertandingan ya. Lapangan pertandingan sepak bola itu berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita lihat di sini ya, itu lebarnya ya minimal itu 45 sampai 90 meter ya nak ya. Kemudian panjangnya 90 sampai 120 meter. Nah, jadi ini bisa kamu lihat ya di gambar ya. Sini sudah lengkap ya, berapa tinggi gawang, kemudian berapa areal kotak 16-nya, ya areal yang besar ini. Kemudian berapa jarak titik penalti dengan gawang, ya. Nah, kemudian berapa lingkaran daripada tengah lapangan, ya ini dapat kamu lihat di gambar ini. Setelah kita melihat ya lapangan permainan sepak bola, ya ukuran lapangannya, kita masuk di sini bolanya ya, ukuran bola. Jadi kalau dalam permainan sepak bola itu ada dia nak sesuai dengan standar bola ya ketika mau dimainkan ya. Yang pertama ya itu bentuknya bulat ya, terbuat dari kulit atau jenis lainnya yang sesuai. Garis lingkaran tidak lebih dari 70 cm dan minimal 68 cm.
berat tidak lebih dari 450 gram dan tidak kurang dari 410 gram pada saat pertandingan dimulai. Kemudian tekanan bola antara 0,6 sampai 1,1 atmosfer ya, atau 600 sampai 1100 gram per sentimeter bujur sangkar. Nak ya. Oke, sekarang kita masuk tugas ya nak ya. Ya, tugas yang pertama, tuliskan 3 teknik dasar dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kedua, tuliskan induk organisasi sepak bola di Indonesia dan kapan dibentuk organisasi tersebut. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga, tuliskan 4 peraturan sepak bola yang kamu ketahui. Ya, jadi tugas ini tadi kalau kamu menyimak ya, kalau kamu tadi memperhatikan apa yang Bapak terangkan, pasti kamu dapat. Dan ingat ya, tugas kamu kerjakan sendiri, kamu tulis di buku tugas nak ya. Kamu tulis di buku tugas. Jadi nanti kapan dikumpul Bapak informasikan di grup kita. Ya, itulah tadi hasil pemaparan dari Bapak. Ya, jadi Bapak harapkan apa yang tadi Bapak paparkan, apa tadi yang Bapak jelaskan, kamu simak, kamu pahami, sehingga tugas yang Bapak berikan nanti bisa kamu kerjakan di rumah. Ya nak ya, tetap standby di rumah, ya tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Apabila kamu keluar rumah, tetap menggunakan yang namanya masker. Oke, itu aja yang Bapak paparkan. Materi kita sampai di sini. Tunggu materi Bapak selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Salam olahraga.